Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sulitnya mendapat minyak goreng dengan harga yang sesuai ditentukan pemerintah membuat warga rela antri. Antrian ini terlihat saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Oku menggelar operasi pasar. Beginilah kondisi keluarga yang dinominasi emak-emak mengantri minyak goreng. Mereka rela berhimpitan hanya untuk mendapatkan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Hal ini disebabkan para pedagang penjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Dewi misalnya, dia mengaku rela mengantri untuk membeli mie gor sesuai yang ditetapkan pemerintah. Di pasar tradisional, harga yang dijual mencapai Rp25.000, dari yang ditetapkan pemerintah hanya Rp14.000 per kilogram. Warga lainnya, Siti Badria, mengatakan minyak goreng sering kosong di pasar tradisional. Jika ada, harga yang dijual sangat tinggi. Sementara Ketua Pelaksana Operasi Pasar, Iskandar, mengatakan operasi pasar ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan harga minyak goreng murah. Pihaknya berupaya dengan dilakukannya operasi pasar ini, pedagang bisa menyesuaikan penjualan minyak goreng. Ini kita membantu pemerintah dalam rangka operasi pasar minyak goreng, yang mana minyak goreng ini akhir-akhir ini langka. Nah, untuk itu kami dari Dinas Perindak melalui Kabin Perindak ini membantu masyarakat untuk menyalurkan minyak goreng baik dalam kemasan 2 liter maupun 1 liter. Itu yang digelontorkan pada hari ini ada 1.500 dus karton dikali 12 liter. Jadi jumlah total ada 18.000 liter untuk hari ini. Itu tersebar di seluruh pasar atas, pasar baru, UBMAT, termasuk di Dispindak. Reporter dan juru kamera, Yanson, palfresh.com. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Martin Tendi, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan yakni 278,87 gram sabu, 4 butir ekstasi, 54,5 gram ganja, 17 senjata tajam, dan 1 senjata api rakitan. Pemusnahan BB disaksikan Kapolres Kasat Narkoba dan Badan Narkotika Nasional. Rabu tanggal 23 Februari 2022, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan pemusnahan barang bukti khusus terhadap perkara tindak pidana umum, di mana perkara tindak pidana umum hasil daripada kerja teman-teman penyidik Polres Ogan Ilir yang dilimpahkan kepada kami merupakan sisa dari barang bukti tahun 2021 dan ini merupakan 2022. Adapun barang bukti yang kami musnahkan yaitu terdiri dari narkotika ada 22 perkara. Kemudian tindak pidana lainnya ada 38 perkara. Yang kita musnahkan di sini narkotika sabu sebanyak 278,86 gram, ekstasi sebanyak 4 butir, dan ganja sebanyak 54,53 gram, senjata tajam 17, dan senjata api 1 buah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kejahatan tahun 2021 sampai Februari 2022. BB sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender seperti jus, sedangkan senjata tajam dan senjata api dipotong-potong sementara BB lainnya dibakar. Reporter dan juru kamera, Wijan, palfresh.com. Peserta musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten menyayangkan kondisi Masjid Pemkab Oku Timur tidak terawat. Padahal kenyamanan masjid membuat orang lebih betah untuk beribadah. Masjid milik pemerintah Kabupaten Oku Timur secara kasat mata memang terkesan tidak terawat. Padahal masjid tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggelar kegiatan syiar agama, salah satunya musabaqah tilawatil Quran yang saat ini sedang dilaksanakan untuk tingkat kabupaten. Dari hasil pantauan, sejumlah fasilitas masjid memang tidak terawat. Sebut saja beberapa pintu toilet yang tidak bisa dikunci karena tidak engsel. Begitu juga dengan toilet maupun lantai yang berlumut hingga berwarna hitam. Iqbal, salah seorang peserta MTQ dari Kecamatan Semendawai Timur, sangat menyayangkan kondisi masjid tersebut. Jika seandainya kondisi masjid rapi dan bersih, pihaknya akan merasa nyaman saat mengikuti lomba baca Al-Quran ini. Kurang layak dijaluk badan. Kalau dipersiapkan lagi jangan gitu. Kamar mandi yang seperti ini yang banyak rusak gitu kan.
Gimana harapannya? Ya, Semoga kedepannya bisa tambah lebih baik lagi ya. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga Palembang dibuat geger dengan keluarga yang membongkar kuburan di TPU Wakaf. Kejadian ini berawal saat anggota keluarga yang lain kerasukan yang menyebut jika jenazah masih hidup. Warga Palembang sejak 3 hari terakhir dikagetkan dengan isu orang yang meninggal dunia bisa hidup lagi meski tubuhnya sudah dikubur. Lurah 340 Misrina mengklarifikasi hal tersebut. Menurut dia, kejadian tersebut tidak semuanya benar. Dia bercerita almarhumah bernama Yeni meninggal dunia dan dikuburkan sekitar pukul 2 siang Ahad kemarin. Itu tidak benar, karena pada waktu beliau meninggal itu jam 5 subuh, kemudian rencana keluarga akan dimakamkan pada pukul 4 sore. Tapi karena cuaca takut hujan, dikebumikannya jam 2 sore. Nah, pada saat dikebumikan itu, yang membuka mayat kan, mayat itu mau diciumkan ke tanah. Salah satu warga atau Pak RT itu mengatakan bahwa mayat ini bagus sekali, seperti orang tidur, tidak ada cacat sedikit pun. Nah, di situ mungkin yang sang nenek ini merasa sayang, terbawa halusinasi, saking sayangnya, bahwa kemudian setelah 4 jam dikuburkan, kesurupan nenek ini, kesurupan mengatakan bahwa ya ini tidak meninggal, minta digali kembali kuburannya. Jadi sebelum maghrib digalilah kuburan itu. Setelah diangkat dan dibawa ke rumah, sempat juga dipanggilkan orang pintar dan diperiksa bahwa si Yeni ini sudah meninggal. Kemudian memang sempat dibawa ke rumah sakit, kemudian tim medis juga mengatakan bahwa si Yeni ini sudah meninggal. Saat hendak dimakamkan, Ketua RT sempat membuka kain kafan dan melihat wajah almarhumah yang terlihat cerah, seperti orang yang tertidur. Mendengar cerita Ketua RT, pihak keluarga seolah yakin almarhumah masih hidup. Sore harinya usai waktu maghrib, salah seorang anggota keluarga Yeni mengalami kerasukan dan menyampaikan pesan jika Yeni masih hidup. Oleh karena itulah pihak keluarga sepakat menggali kembali kuburnya dan membawa pulang jenazah tersebut guna memastikan pesan tersebut. Setelah diperiksa ternyata pesan tersebut bohong karena Yeni tidak hidup kembali. Bahkan pihak rumah sakit sudah ada pernyataan terkait hal tersebut. Selanjutnya pihak keluarga kembali memakamkan jenazah tersebut di TPU Wakaf. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahas yang Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.